Bismillahirrahmanirrahim. حبت تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد ikutilah jalannya dialah guru salawat dan salam ke atas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uniriva yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali lagi di channel Riva Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video. Mungkin kali ini sangat menarik dari seorang murtadin yang mengaku dulu sebagai muslimah. Akan tetapi dia sekarang murtad. Nauzubillahi min dzalik. Akan tetapi ketika dia murtad dan membahas Al-Quran, bahasanya tersebut, penyampaiannya tersebut sangat-sangat keliru. Disampaikan dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Untuk itu, mari kita akan meluruskan kebohongannya dan meluruskan tuduhannya. Seperti apa, teman-teman? Mari kita saksikan videonya. Saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam, Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Ini dari mana ya teman-teman ya? Ibu ini ngomong menyimpulkan Alkitabah itu dari Nasrani dan Alkitabi ini untuk Muslim. Kenapa tidak sekalian Alkitabu? Karena Alkitabu, Alkitabah, Alkitabi bukan untuk dikhususkan untuk Nasrani ataupun untuk Islam. Bukan ya, tetapi itu berkaitan dengan kaidah, dengan nahwu dan sorof. Kadang-kadang Alkitab dibaca dengan Alkitabu karena Alkitabu kedudukannya menjadi mubtada. Contoh, misalkan Alkitabu jamilun, kitab itu bagus, atau Alkitabu jadidun, kitab itu baru. Itu tidak ada kaitannya dengan Alkitabah kepada kaum Nasrani atau Alkitabi untuk kaum Muslim. Itu tidak ada ya teman-teman ya. Ibu ini belajar dan ngajinya dari mana ya? Mungkin ibu ini menemukan hal-hal semacam ini supaya apa? Supaya orang Nasrani non-Muslim di sana merasa takjub dengan penjelasan ibu ini. Akan tetapi ini salah kaprah ya teman-teman ya. Tidak ada hubungannya Alkitabah untuk Nasrani, Alkitabi untuk Muslim. Ngawur ibu ini. Itu semua berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Mari kita lanjutkan videonya. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Percaya dengan ketuhanan Isa. Ibu ini bertanya kepada orang Batak, apakah benar Isa itu wafat? Orang Batak ini menjawab, betul. Katanya Isa itu disalib dan wafat. Gimana sih mbah ini? Kan jenengan Muslim.
Di Muslim itu jelas, di Al-Quran jelas Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Lah kok malah bertanya sama orang non-Muslim, ki piye to Mbah? Berarti si Mbah ini tidak pede dan tidak percaya dengan agamanya yang dulu. Lalu Mbah ini membenarkan keimanannya. An-Nisa ayat ke-159, barang siapa yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam akan diselamatkan. Padahal di ayat itu dijelaskan Nabi Isa sebagai Rasul atau utusan Allah. Kita percaya Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, maka Allah akan menyelamatkannya. Tapi si Mbah ini mengatakan kita percaya kepada Isa sebagai Tuhan, akan diselamatkan. Gak ada di Al-Quran ayat seperti itu. Di sana kan sudah jelas orang-orang Khawarij, mereka percaya Nabi Isa itu utusan Allah, bukan Tuhan. Maka Nabi Isa akan menyelamatkan atas izin Allah. Karena apa? Karena dia mempercayai Nabi Isa itu sebagai utusan Allah. Nah, katanya tadi di ayat 162 surah An-Nisa, orang yang berilmu akan mempercayai Isa itu sebagai Tuhan. Kocak. Piye to Mbah? Kita lanjut videonya ya teman-teman. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Percaya dengan ketuhanan Isa. Yang dibicarakan Mbah ini dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sangat keliru, luar biasa. Mari kita tampilkan suratnya, surat An-Nisa 162. Mana ada disebutkan di Al-Quran beriman kepada Isa alaihissalam? Ngawur aja Mbah ini. Beriman kepada Isa alaihissalam itu sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Jadi berhentilah Mbah menyebarkan kebohongan. Orang non-Muslim pasti percaya-percaya aja sama Mbah ini. Makanya kita kasihan sama orang-orang non-Muslim, sudah kemakan kebohongan Mbah ini. Stoplah Mbah bikin pernyataan kebohongan seperti ini. Mari kita lanjutkan lagi ya guys. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa masih itu Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Apakah Isa alaihissalam penyelamat? Jawabannya iya. Nabi Isa alaihissalam penyelamat sebagai utusan Allah. Mana buktinya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran terkait Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka beribadahlah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihissalam sudah mengatakan demikian kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa menyelamatkan kaumnya karena dia mengimani Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Mana buktinya? Tadi kan ayatnya jelas. Jadi saya belajarnya dari Taurat dan Injil, dari ayat Al-Quran, Pak. Saya baru mengerti bahwa yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah Isa, yang akan menjadi hakim. Nabi Muhammad aja sampai bersumpah walofi liun jildabna Maryamah hakaman walofi liun jildabna. Ya.
Ya. Walofi liyunjilabna Maryama hakaman wa walofi liyunjilabna. Ya, ya. Oke teman-teman, kita tidak menghina kepribadiannya, kita tidak menghina personalnya, tetapi kita hanya meluruskan pemahamannya yang keliru. Katanya Nabi Isa itu menjadi hakim, betul, tapi Simbah ini salah mengutip hadis Nabi dan keliru menyampaikannya. Dan Simbah ini memotong hadisnya, tidak dibaca dengan selesai. Padahal ending dari hadis tersebut, Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib dan akan menghapuskan jejak. Nah, jadi Simbah ini sebetulnya hanya menyampaikan kebohongan terhadap Al-Quran. Kami malah kasihan kepada saudara-saudara yang tidak paham Islam. Jadi seakan-akan apa yang disampaikan Simbah ini merupakan sebuah kebenaran, padahal itu merupakan sebuah kekeliruan yang luar biasa. Maka dari itu kita meluruskan pemahaman yang keliru dan kita sampaikan kebenarannya. Agar apa? Agar saudara kita di sebelah tidak merasa tertipu dan tidak merasa dibohongi. Demikian video ini saya sampaikan, semoga menjadi pembelajaran wabil khusus untuk Simbah ini. Semoga mendapat hidayah. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.